Heboh, kuasa hukum Amar Zoni secara langsung menyalahkan Irish Bella dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang sudah ketiga kalinya dilakukan oleh kliennya. Ya, kembali ditangkap menggunakan narkoba beberapa hari sejak resmi digugat oleh sang istri ke Pengadilan Agama Depok. Diketahui, gugatan perceraian Irish Bella yang dilayangkannya untuk sang suami terjadi manakala Amar pun baru saja menyelesaikan masa rehabilitasi dan juga penahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dan juga Lido Sukabumi, Jawa Barat. 2 hari pasca bebas di tanggal 4 Oktober, Amar pun mendapatkan berita mengejutkan karena Irish Bella telah resmi melayangkan gugatan perceraiannya. Lantas, seperti apakah pernyataan kuasa hukum Amar tentang alasan kliennya kembali menggunakan narkoba karena permasalahannya dengan Irish Bella? Benarkah pula meski sudah diceraikan oleh sang istri dan tengah menunggu proses persidangan selanjutnya yang akan digelar besok, Amar pun juga masih kekeh tidak mau bercerai dengan Irish Bella. Seiring dengan proses perceraiannya, kini Amar Zoni pun tengah menanti proses persidangannya di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, harus kembali mendekam di balik jeruji besi pasca menjalani kebebasannya beberapa waktu silam. Diungkapkan oleh kuasa hukum Amar, kini kliennya pun tengah berjuang keras untuk mendapatkan asesmen rehabilitasi untuk kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya untuk ketiga kalinya. Lantas apa alasan kuasa hukum Amar? Tetap kekeh untuk memperjuangkan proses rehabilitasi Amar Zoni. Lantas benarkah langkah hukum lanjutan tetap akan dilakukan Amar bila nantinya diputus harus kembali mendekam di balik jeruji besi karena takut hal yang sama terulang untuk selanjutnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diketahui sebelumnya, Amar Zoni pun sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang kembali dilakukannya untuk ketiga kalinya. Ya, kini Amar pun tengah ditahan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan untuk menunggu proses persidangannya akibat kedapatan mengkonsumsi barang haram narkotika jenis sabu dan ganja. Ia pun diamankan oleh pihak kepolisian di sebuah apartemen di Bilangan, Tangerang. Pastinya hati Amar pun masih berkecamuk. Pasca proses persidangan perceraiannya dengan sang istri Irish Bella akan digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada Kamis 4 Januari besok. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias pun juga mengungkapkan, meski Amar sedang di dalam penjara, tidak lantas membuat proses sidang perceraiannya dengan sang istri pun akan berjalan mulus. Karena Amar pun masih ingin biduk rumah tangga yang sudah dijalaninya selama 4 tahun dan menghasilkan 2 orang anak itu tetap akan berjalan utuh. Kuasa hukumnya pun juga mengungkapkan, Amar kekeh jika nantinya sudah diputuskan bercerai oleh pihak Pengadilan Agama Depok, Amar pun akan mengambil langkah hukum lanjutan, seperti diantaranya naik banding ataupun melakukan upaya hukum lain, seperti melakukan gugatan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Terakhir kami ngomong ya setelah di Polres. Tadi kami di Polres itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 5. Ya kami memang ada urusan dengan menyangkut perkara Amar juga ke penyidik. Kemudian juga kami minta dengan didamping penyidik untuk ketemu dengan Amar
untuk melaporkan persiapan sidang gugatan besok, gugatan tanggal 4 Januari itu. Jadi intinya tetap dia akan mempertahankan rumah tangganya, mengingat ya secara Islam dan sabda Rasul kalau menurut Amar tadi, karena kan dia udah lebih dekat agama sekarang ya kalau perceraian itu kan sakral, dilarang oleh Allah untuk bercerai. Dan kenapa talak itu diberikan kepada laki-laki? Karena apa? Karena kan laki-laki itu kan dalam mengambil keputusan kan dia berdasarkan perasaan difilter oleh pikiran. Sedangkan perempuan itu kan mengambil keputusan dengan perasaan. Nah, itulah kenapa ya talak itu diberikan kepada suami, bukan kepada istri. Ya, apabila talak itu belum, Ammar menolak memberikan talak kepada Iris, ya otomatis kan ya secara Islam ya itu kan tidak akan bisa terjadi perceraian. Kalau masalah ya seperti amanahnya permintaan ke kita kan tetap mempertahankan, tapi kan kembali lagi kita nanti keputusan majelis hakim apa yang diputuskan, dan manakala nanti keputusan itu ya tidak sesuai dengan permintaan Ammar, tentu masih ada upaya hukum lagi yang akan bisa dilakukan, seperti banding, dari banding masih ada kasasi. Tapi kembali lagi nanti kepada Ammarnya, tentu kami sebagai PH akan melapor ke Ammar bahwa ini keputusan lo dari pengadilan agama, dan apa yang akan dilakukan kamu terima. Ya kalau terima tentu nanti ya akan ada permintaan untuk dia mengucapkan talak di depan pengadilan. Tapi kalau nggak terima, dia bilang upaya hukum lanjutkan ke banding, ya itu banding, ya kan. Jadi prosesnya itu tergantung dari Ammarnya, karena kan sifatnya ini kan karena sesuai hukum Islam, sesuai juga dengan aturan keputusan pengadilan, kan tetap aja talak itu nanti akan dibacakan, diikrarkan oleh suami. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Ammar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Ammar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Ya, sikap kekeh yang diperlihatkan Ammar lewat kuasa hukumnya. Lantaran Ammar Zoni pun tetap berpegang teguh kepada kepercayaan yang dianutnya selama ini, yaitu Islam yang melarang segala bentuk perceraiannya atau sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, saat dikonfirmasi mengenai alasan Ammar yang kembali menggunakan barang haram narkotika untuk yang ketiga kalinya, kuasa hukum Ammar pun juga menjelaskan jika faktor pemicu utama kliennya kembali menggunakan narkoba adalah tingkat stres yang berlebihan akibat mengalami permasalahan berat di saat bersamaan. Seperti diketahui, proses gugatan perceraian Irish Bella yang dilayangkannya untuk sang suami terjadi manakala Ammar Zoni baru saja menyelesaikan masa rehabilitasi dan juga penahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, dan juga di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. 2 hari pasca bebas di tanggal 4 Oktober, Ammar pun mendapatkan berita mengejutkan karena Irish Bella telah resmi melayangkan gugatan perceraiannya. Belum lagi ditambah dengan sakitnya sang ayah yang dikabarkan menderita kanker stadium 4, membuat pertahanan Ammar pun menjadi goyah, menahan efek candu dari kenikmatan narkotika dan kembali menggunakan barang haram tersebut untuk yang ketiga kalinya. Ini yang sangat disesalkan. Kenapa Iris pada saat begitu gugat cerai? Ini kan jadi sebenarnya jadi pemicu yang pertama itu. Karena ini kan dalam keadaan labil,
dalam keadaan dia orang tua yang sakit, tiba-tiba digugat lagi, dia mikirkan kemudian anaknya kecil-kecil. Nah, dia membayangkan nanti kalau anaknya ya nanti pakai bapak sambung ya kan, pastilah. Nah, itu juga pemicu kalau menurut pendapat kami itu yang menimbulkan juga seolah-olah akhirnya Amar itu mengambil jalan pintas karena nggak tertahan lagi mungkin rasa stresnya, walaupun itu menurut kita bukan jalan keluar yang baik. Nah, tapi kan orang yang sakit begitu kan dia nggak mikir ke situ. Jadi sekarang kalau menurut kami ya itu dia harus kita obati. Ya dalam hal ini direhab. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Terkait tudingan keras yang dialamatkan kepada Amar, itulah yang menjadi alasan Amar Zoni pun kembali menggunakan narkoba untuk ketiga kalinya. Irish Bella sempat buka suara terkait hal tersebut di depan awak media dengan mengatakan bukan masalah yang mudah untuk mengambil keputusan untuk menggugat sang suami dan harus memikirkannya secara matang selama berbulan-bulan. Sementara itu, Irish Bella pun kembali harus mendatangi pihak Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada Kamis 4 Januari 2024 besok untuk menjalani proses persidangan lanjutan dengan agenda keterangan saksi yang diduga akan dihadiri oleh sang bunda dan juga satu saksi lainnya yang mengetahui dalil yang dituliskannya dalam gugatan perceraiannya. Lantas benarkah dua orang tersebut adalah Ibunda Bella dan karyawan yang mengetahui seluk-beluk permasalahan Ibel dengan Amar Zoni? Seperti apa pula langkah hukum yang akan dilakukan kuasa hukum Amar untuk menepis dalil-dalil yang akan disampaikan oleh saksi di pengadilan dalam kasus perceraian yang akan dilakukannya besok? Pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Gitu, saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Sidang tanggal 4 Januari itu agendanya adalah pembuktian ya, jadi termasuk pembuktian surat-surat dan pemeriksaan saksi. Jadi sudah sampai pada tahap pembuktian sidangnya. Saksi sih memang 2 orang ya, jadi kualitas saksi adalah yang melihat langsung ya masalah dan juga mengetahui langsung permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi saksi sih memang dianjurkannya juga adalah yang pertama dari pihak keluarga, yang keduanya boleh dari pihak yang bukan keluarga. Ya kalau saksi sendiri kan karena belum pasti pihaknya ya, siapa nanti khawatir ada perubahan, jadi saya cuma bisa menyampaikan 2 orang itu dari pihak keluarga dan dari bukan keluarga gitu. Jadi itu aja sih, karena memang dianjurkan di Pengadilan Agama juga seperti itu gitu ya. Jadi bukan dari pihak teman ya, bukan. Jadi adalah yang pasti ini memang statusnya bukan keluarga gitu. Jadi memang orang yang mengetahui secara langsung ya terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan di dalam gugatan. Yang bukan keluarga ini adalah orang yang dekat ya, orang yang juga mengetahui permasalahannya ya, seperti itu. Karena memang tidak mungkin kita menghadirkan saksi yang tidak mengetahui permasalahan ya. Untuk membuktikan dalil ya harus saksi orang yang mengetahui secara langsung ya masalah atau perkaranya gitu, seperti itu. Menurut infonya begitu, karena saya cuma nengok di media aja dan pengacaranya juga ngomong begitu. Dia akan menghadirkan saksi dari keluarga dekatnya itu ya ibunya.
Sementara itu, tersandungnya Amar Zoni dalam kasus serupa untuk ketiga kalinya tentulah sangat disayangkan oleh seluruh keluarga besarnya termasuk sang adik Aditya Zoni. Dalam keterangannya di hadapan awak media beberapa waktu lalu, Aditya Zoni mengaku kecewa karena sang kakak sebagai panutannya tersebut bisa kembali berurusan dengan pihak berwajib akibat narkotika. Hal yang sama ternyata juga dirasakan pula oleh kuasa hukum Amar. Namun, sebagai keluarga dan orang yang mengenal Amar sejak lama, keduanya pun juga berharap pasca Amar menghirup udara bebas nantinya, ia pun bisa menerima kesalahannya dan bersedia menerima konsekuensi dari perbuatannya dan segera bertobat serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jenguk udah jenguk. Gimana kondisinya? Cuman saya sekarang nggak bisa komentar banyak karena memang saya fokus untuk kesembuhan bapak saya, keluarga saya. Jadi memang nggak bisa kayak kemarin lagi. Mungkin ini ya sudahlah, saya juga kecewa, jujur aja. Kita semua kecewa. Saya sebagai adiknya kecewa dan saya kaget juga. Kenapa ini harus menjadi 3 kali? Seharusnya itu kalau kita jatuh di rumah yang sama itu cukup 2 kali. Itu mungkin jalan hidup dia memang harus melakukan itu. Dan ya saya hanya bisa berdoa. Apapun yang terjadi ya mudah-mudahan abang saya keluar dari situ nanti menjadi orang yang baik lagi. Ya kalau Adit kesal ya saya lebih kesal lagi. Karena apa? Saya kan pada waktu PH-nya kan dia udah berjanji bahwa dia 2017 ini terakhir saya saya nggak akan melakukan lagi. Saya kapok katanya. Kemudian ya masa depan saya masih panjang. Nah itulah. Ya kesal lah pasti. Cuma kan secara hubungan kekeluargaan kan pasti adiknya menyadari juga bahwa apapun ceritanya itu adalah kakaknya. Dan kemudian adiknya kan juga menyadari bahwa Amar ini kan sakit. Bukan penjahat, bukan apa, nggak perlu kita benci. Karena makin kita benci Amar ini secara psikolog dan ya ibaratnya dokter BNN yang kami juga berteman, Amar ini tidak bisa dijauhin, dia harus malah dirangkul oleh keluarga terdekatnya. Ya biasalah, sama balik lagi yang kedua. Jadi menurut saya ya udahlah. Saya hanya bisa doain aja baik. Dan sekarang saya nggak mau ambil pusing soal itu. Memang Bang Amar sudah menerima dan tidak banyak merengek kayak yang kedua. Sekarang sudah lebih dewasa lah, udah menerima. Nah, itu aja sih. Terus udah kita kecewa. Sementara itu, terlepas dari kuasa hukum Amar Zoni yang secara langsung menyalahkan Irish Bella, kini Amar Zoni pun yang tengah berjuang keras untuk mendapatkan asesmen rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba untuk yang ketiga kalinya. Lantas apa alasan kuasa hukum Amar tetap kekeh untuk memperjuangkan proses rehabilitasi Amar Zoni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Ya, seiring dengan proses perceraiannya, kini Amar Zoni pun tengah menanti proses persidangannya di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Lewat kuasa hukumnya, Amar Zoni pun tengah berjuang keras untuk mendapatkan asesmen rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya untuk ketiga kalinya itu.
karena takut jika Amar disatukan dengan para pengguna lainnya ataupun dengan bandar bisa berakibat fatal, di mana memungkinkan bisa kembali menggunakan narkoba untuk kedepannya. Lantas, apa langkah hukum lanjutan yang akan dilakukan Amar Zoni? Benarkah kuasa hukum Amar Zoni yakin kliennya bisa mendapatkan asesmen untuk direhabilitasi? Sebenarnya kan kita berdoa aja, karena kan kekhawatiran itu ya karena bukan kita yang memutuskan, ya pasti kita ya ada khawatir lah. Karena apa? Karena yang memutuskan bukan kita. Tapi dari alasan-alasan kita untuk mengajukan itu dengan aturan-aturan yang ada, ya kita masih berharap meminta juga, karena dia ini sakit, ya marilah dikasih kesempatan dia untuk berobat. Sebagai orang yang satu daerah juga sama Amar, sama bapaknya, ya kerabat lah, ya sering memperhatikan kami. Setiap mau datang tuh kami tanyakan apa ada yang dibutuhkan, baik makanan atau kebutuhan lain. Ya jadi ya alhamdulillah tidak semua juga orang tidak simpati, maksudnya karena ini kan kita bicara lagi bukan masalah bicara perbuatan, kita sekarang berbicara kemanusiaan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Amar ini kan bukan penjahat. Nah, dia ini adalah korban dari peredaran narkoba. Jadi dia pecandu, dia ini orang sakit. Orang sakit ini kan nggak harus kita obati, nggak bisa kita jauhin. Kalaupun dia ya ibaratnya orang sakit dipaksakan dihukum, dipenjarakan, takutnya kita ya. Ini kalau nanti dia masuk dalam penjara, bergabung dengan para bandar narkoba, nah ini kan efeknya sangat luar biasa. Jadi harus dipisahkan. Ya kalau kita lihat dalam undang-undang ya, tidak ada diatur itu. Kalau kita tengok pasal 54, sepanjang dia pecandu, dia kan wajib direhab, karena ini orang sakit. Orang sakit ini kan untuk menyembuhkan harus direhab. Kalau tidak ya, kalau enggak ya kan sakitnya makin parah lah kalau apabila tidak dilakukan pengobatan terhadap yang sakit. Ya prosesnya tentu kita serahkan secara formil dan SOP-nya kan ya itu kan kewenangan dari penyidik untuk mengirimkan permohonan kita itu ke BNN atau BNNP Provinsi DKI. Dan kami udah pernah konsultasi ke BNNP DKI dan BNN pusat juga kan. Nah, menurut orang itu kan ya sifatnya mereka kan menunggu surat permohonan dari penyidik. Nah, jadi sifatnya BNN bukan jemput bola, dia kan menunggu. Nah, pada waktu itu kami kan karena mau tahun baru mungkin libur kan, BNN itu kan BNNP itu kan bukanlah institusi yang seperti polisi kan. Polisi kan memang mengamankan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, dia nggak ada liburnya. Kalau BNN kan ada liburnya karena dia mengikuti standar acuannya kalender kan. Jadi ya kita tunggu aja kepada BNN dan pihak penyidik untuk rehab kita ini apa dikabulkan apa tidak. Tapi kan rehab ini sama asesmen TAT dan medis ini kan bukan berlaku di Polres aja, bukan di tingkat penyidik polisi aja. Itu bisa juga kita ajukan nanti apabila gagal, misalnya di tingkat penyidikan, bisa nanti di tingkat kejaksaan. Kita bisa juga mengajukan itu. Mungkin apabila pengajuan kita itu ke jaksa, apalagi jaksa sekarang punya rehab juga. Mereka udah punya panti rehabilitasi sendiri kan. Nah, kemudian juga di tingkat hakim juga kan
masih bisa juga, bisa aja keputusan pengadilan seperti kasus Amar dulu pada tanggal waktu kami menangani di 2017, itu kan keputusan dari pengadilan kan tetap mengacu ke rehab. Nah, jadi masalah rehab ini tidak di penyidik polisi aja, tingkat kejaksaan juga ada, kemudian di tingkat pengadilan masih ada juga. Nah, jadi proses ini, kalaupun nanti keputusan pengadilan bahwa dia harus direhab, ya semua harus mematuhi. Sementara itu, didera kasus yang sama untuk ketiga kalinya, ditambah lagi proses gugatan perceraiannya yang kini tengah berjalan. Lalu seperti apa kondisi Amar Zoni menurut kuasa hukumnya? Ya kalau kondisi psikisnya kan pasti labil lah. Belum apalah, ibaratnya belum apa namanya itu? Ibaratnya belum ya tenang lah. Karena apa? Karena itu tadi masih beban pikirannya yang itu tadi yang agak sulit dia lepaskan itu. Masalah sakit bapaknya, masalah rumah tangganya. Jadi ini yang bikin dia ya nggak labil itu. Di sisi lain, sampai saat ini pun kabarnya sang ayah belum mengetahui kondisi Amar Zoni yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Lalu seperti apa kata kuasa hukum Amar? Benarkah Aditya Zoni pun juga memutuskan untuk belum memberitahu sang ayah demi menjaga kondisinya? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Ya, selain kondisi Amar Zoni yang dikabarkan kini masih labil, sampai saat ini kabarnya sang ayah pun belum mengetahui kondisi Amar Zoni yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Aditya Zoni, sang adik pun akhirnya memutuskan untuk belum memberitahu sang ayah demi menjaga kondisinya. Lalu, seperti apakah kuasa hukum Amar Zoni menilainya? Benarkah langkah tersebut pun dirasa tepat untuk dilakukan? Bapak belum tahu sama sekali, Bapak belum tahu, makanya TV ataupun HP itu kita sisir. Belum tahu, mengingat kondisi Bapak yang lumayan lah gitu loh, maksud saya. Jadi mungkin belum harus tahu juga. Nanti kalau udah agak sehatan dikit baru kita kasih tahu. Secara nggak langsung saya menjadi kepala keluarganya gitu, menggantikan Bang Amar. Jadi memang saya harus tanggung jawab sama bapak saya. Jadi ya udah bisa kok kita. Bapak masih di rumah sakit, masih dirawat intensif ya. Jadi ya kita doanya aja biasa semua. Keluarga udah dengar semua kok. Cuman bapak aja yang belum tahu kan. Jadi memang ya udah kita nggak mau nambahin beban buat bapak, pikiran buat bapak. Jadi ya udah kita stay silent dulu untuk saat ini gitu. Kalau masalah Amar itu yang pertama dipikirin masalah narkoba, yang kedua yang di Jakarta Selatan ya. Itu kan sempat beliau mengikuti, kemudian di tengah jalan kan nggak datang lagi karena drop ya. Kemudian ada isu lagi bahwa Iris Bella akan menggugat Amar. Nah ini kan jadi beban pikiran, makin melemahkan kondisi kesehatannya. Dan kemudian memang terjadilah memang gugatan itu. Nah ini yang bikin drop lagi, bapaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Satu sisi kalau saya berbohong pasti dosa sama saya. Tapi kalau saya jujur nanti berakibat fatal ke bapaknya. Jadi saya memang mengkondisikan sampai sekarang saya belum menemui beliau. Memang rencana saya mau menjenguk beliau, cuma saya pastikan dulu posisi perceraian ini bagaimana gitu loh. Karena kan di samping itu dalam pembuktian, kemudian dalam beracara, toh terakhir kan yang memutuskan kan majelis hakim.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.